Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya teman-teman di Trader ID. So seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan beberapa saham ya. Dan karena hari ini banyak yang request saham-saham gorengan atau saham-saham yang high risk high return, saham liner, maka rencananya saya hari ini akan buat dua video. Yang pertama saya akan bahas saham-saham yang second liner dan blue chip, kemudian yang kedua saya akan bahas saham-saham yang high volatile. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, ingat video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, nah yang pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini menarik ya, menarik teman-teman. Hari ini dia terkoreksi 0,22%, ditutup di level 6835. Kemudian foreign flow hari ini juga masih kenceng, 639 M kalau nggak salah ya. Dan hari ini indeks tutup gap, kemudian dia sesi 2 di bawah naik. Sebenarnya sih saya nggak expect ya hari ini sesi 2 indeks langsung rebound. Sebenarnya saya expectnya hari ini dia close-nya tepat di 680-an. Cuma market berkata lain dan hari ini rebound dan itu menurut saya menarik, itu menandakan buyersnya masih cukup positif ya untuk indeks sendiri. Oke, so far view saya masih belum berubah, masih bullish ya untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang saya bahas hari ini adalah Elsa. Oh, sorry. Oke, Elsa ya, Elsa beberapa hari yang lalu pernah kita bahas ya waktu dia break di sini dengan volume gede, kemudian Elsa koreksi dengan dua volume yang relatif mengecil, kemudian hari ini dia rebound 2%an ditutup di level 292 dan Elsa menurut saya cukup menarik ya. Elsa menurut saya cukup menarik, ada pattern inverted head and shoulders yang terbentuk dan sudah konfirmasi rebound. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli Elsa bisa ya, bisa dibeli harga sekarang dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah ini. Close di bawah 286 teman-teman bisa set stop loss ya. Ya, untuk swing trade better pakai candle closing ya. Nah, Elsa so far masih menarik, masih bagus dan target kenaikannya kalau ini rebound bisa ke sekitaran sini. Sorry. 320-an ya, 320 sampai 322 ya. So far menarik ya untuk Elsa, menarik banget. Dia break dengan volume, kemudian retest dan sudah terkonfirmasi rebound. Itu untuk Elsa, jadi bisa diperhatikan harga sekarang, cicil-cicil dulu boleh. Oke, kemudian ada BRPT. Nah, BRPT ini juga cukup menarik ya, cukup menarik, dan sebelumnya BRPT udah pernah kita bahas di sini ya. Dan buat teman-teman yang udah di sini, ini menurut saya BRPT masih cukup layak untuk di hold. Big picture saya, BRPT ini ada double bottom yang gede ya. Di sini ada double bottom yang gede dengan neckline di sini. Di sekitaran 1100. Oke. Ini bottom pertamanya. Ini bottom keduanya, itu lebih lowesnya lebih dalam ya, seperti ini double bottom kecil di mana lowesnya lebih dalam, kemudian ini double bottom gede big picture. Nah, untuk saat ini kalau kita ke time frame yang kecil 1 jam, ini terlihat BRPT berpotensi membentuk pattern yang namanya bullish pennant ya. Sorry. Jadi so far menurut saya BRPT ini menarik buat yang belum beli atau tertarik untuk BRPT di harga sekarang. Oke, di harga sekarang oke. Spare cash
sampai ke lowestnya ini di sekitaran 950-an ya. Stop loss teman-teman bisa set di bawah beberapa tick di bawah 950 ya sebagai area stop loss. Jadi risknya menurut saya cukup oke, cukup moderat. Bisa curi start dari sekarang, cicil-cicil, spare cash sampai sini ya 940, which is itu sekitaran 7%. Jadi kalau teman-teman beli yang nyicil dulu, maka risknya itu bisa di minimize ya. So far big picture oke, volumenya juga menarik ya, volumenya juga menarik. Jadi BRPT ini menarik ya buat diperhatikan, apalagi yang sudah beli di sini set trailing stop ya. Oke, itu untuk BRPT. Kemudian ada TAPG. TAPG sendiri udah kita bahas juga ya, kita bahas waktu dia di channel ini, dan waktu itu saya bilang possibility ini untuk di breakout cukup gede dan besoknya dia langsung breaknya juga dengan volume ya, walaupun nggak begitu signifikan. Kemudian dua candle terakhir terlihat dia retest dengan volume yang relatif mengecil. Jadi TAPG ini juga menarik teman-teman ya. Ada inverted head and shoulders di mana target kenaikannya itu bisa ke last high-nya di sekitaran 850-an. Jadi masih cukup jauh ya dari harga sekarang. Ya, jadi bisa diperhatikan cicil-cicil dari harga sekarang sampai 700. Stop loss-nya teman-teman bisa set jika TAPG ini close di bawah 700. Apalagi kalau dia break 700 dengan volume gede, maka teman-teman bisa better exit dulu ya untuk TAPG. So far sih ini menurut saya masih menarik ya, masih menarik, apalagi dari segi harga CPO yang terus mengalami kenaikan. Jadi so far TAPG dan saham-saham CPO lainnya menurut saya juga masih relatif menarik ya untuk dibeli. Oke, itu untuk TAPG. Kemudian ada saham BJBR. Nah, untuk bank BJBR ini, kalau nggak salah dia akan reisu di tahun ini ya, Nah, ini pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, waktu di channel ini kalau nggak salah. Nah, kita harapkan waktu itu dia membentuk handle baru, tapi ternyata dia langsung naik ya. Ini kita bisa hapus dulu ya, dimana target kenaikan dari BJBR ini itu di sekitaran harga sini teman-teman ya. Di sekitaran ini ada resisten. Jadi di 1450 itu ada resisten. Jadi kemungkinan BJBR target kenaikannya itu ke sini, dan di sini mungkin dia akan koreksi dulu. Tapi big picture-nya saya juga masih bagus ya di BJBR ini, apalagi dia akan naik isu. Di sini juga ada double bottom yang gede. Di sini bottom pertama. Kemudian ini bottom keduanya lebih dalam ya, which is target kenaikannya ini kalau dia mampu break 1450 itu jauh. Oke. Jadi BJBR ini kalau buat swing itu menarik teman-teman ya. Itu bisa ke sekitaran 1600-an kalau dia mampu break dari 1450. Jadi menarik ya. Untuk supportnya itu di sini di sekitaran 1350 ya. Jadi buat yang mau beli di harga sekarang, dicicil-cicil sampai 1350. Kalau sudah di jebol 1350-nya, better exit dulu ya. Atau kalau yang mau nunggu break ya bisa tunggu dia break 1450 ya. So far sih menurut saya BJBR ini menarik ya, apalagi dengan rencana kalau BJBR ini mau naik isu, itu menambah sentimen positif dari BJBR ini. Teknikalnya juga oke, sentimennya juga oke. Jadi ya menurut saya sih ini menarik teman-teman, menarik. Oke, itu untuk BJBR. Kemudian ada BBRI. Nah, untuk BBRI sendiri beberapa waktu yang lalu udah pernah kita bahas dan sebenarnya udah sampai target ya. Nah, BBRI koreksi itu wajar. Kenapa? Karena di sini dia ketahan resisten di 4.500-an. Ya, ketahan resisten, kemudian dia
koreksinya juga dengan volume yang relatif menipis. Jadi sebenarnya BBRI ini menarik buat teman-teman yang baru mau entry. Entry-nya di mana? Entry-nya di sini, di sekitaran 4.300 sampai 4.200 ya. Mendekati 4.300, teman-teman boleh cicil. Lowest-nya hari ini itu di sekitaran 4340. Jadi ya di sekitaran 4350, teman-teman udah boleh mulai cicil ya. Cicil dulu sampai 4.300, cicil lebih banyak. Turun lagi ke 4.200, cicil lagi. Ya, so far sih saham-saham big caps view saya masih panjang ya. Ini BBRI sendiri menurut saya bisa ke 5.000 atau bahkan mungkin lebih dari 5.000 ya. Jadi so far BBRI juga menarik. Kemudian ada DRMA. Nah, DRMA sendiri ini saham yang baru IPO ya, tapi DRMA ini menurut saya juga oke. Nah, kalau kita perhatikan DRMA, dia konsolidasinya menarik ya, membentuk apa namanya? Nah, ini menyerupai flag ya, menyerupai bullish flag. Dan kalau kita pakai candle closing, konsolidasinya ini membentuk pattern yang namanya falling wedge. Sorry. Jadi DRMA ini menarik teman-teman. DRMA ini cukup menarik ya. Cukup menarik buat teman-teman yang tertarik untuk beli DRMA ini. Oke, kita bisa ke time frame yang lebih kecil. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas. Sorry ya. Itu big picture-nya ada pattern falling wedge. Kemudian untuk candle apa namanya? Untuk di candle 1 jam ya, di sini ada pattern yang menurut saya berpotensi kebentuk ya. Nah, di sini berpotensi dia membentuk cup and handle mini. Ini cup. Di sini dia berpotensi membentuk handle. Ya, buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang cukup oke, atau yang nunggu break 600 juga boleh ya. Bisa, kalau menurut saya cicil dari harga sekarang dengan stop loss, teman-teman bisa set di bawah 550 sebagai area stop loss ya. Ini teman-teman bisa pasang sebagai area stop loss. Cicilnya mulai dari harga sekarang. Kemudian big picture-nya di sini dia berpotensi membentuk double bottom juga ya. Ini resisten. Jadi buat teman-teman yang mau swing di saham ini menurut saya cukup oke. Ini bottom pertama kalau jadi ya. Ini bottom kedua. Nah, big picture-nya kita tahu kemana. Kemudian jangka pendeknya kita udah persiapkan ya. Kita cicil dari harga sekarang. Kalaupun dia turun sampai sini, kita cicil lagi. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 550 oke. Dengan plan seperti ini, maka teman-teman bisa atur posisi sendiri ya, sesuaikan dengan risk manajemen masing-masing. Kalau yang nunggu break, tunggu dia breakout. Kalau yang mau curi start, ya bisa cicil dari harga sekarang. Kemudian kalau dia turun lagi, spare cash sampai 550, oke. So far sih ini menarik ya, dia konsolidasinya dengan volume yang relatif menipis. Jadi once dia break 600, kemudian break dari 670 itu menurut saya potensinya cukup jauh ya untuk DRMA itu sendiri. Potensi break high itu possible ya untuk DRMA. Jadi so far saham-saham yang kita bahas tadi itu saham-saham yang menurut saya masih menarik ya, masih menarik, dan indeks juga menarik. Flow-nya juga sudah mulai ada ke second liner. Jadi ya keseluruhan bursa menurut saya oke ya. Oke, sekian pembahasan untuk video ini. Terima kasih.